sini setelah kita udah koneksikan database, kita akan lanjut untuk membuat fitur memfungsikan button add supaya bisa kita pakai buat menambahkan data. Jadi kita balik ke desain, pastikan kemarin variabelnya sudah kalian ganti biar enggak bingung yang mana untuk memanggil variabel button add atau elemen lain yang memakai variabel. Jadi di sini kita buka desainnya, terus kita pencet add ini elemen add, terus klik kanan, terus pilih event action dan klik action perform. Nah, di sini udah muncul dimana baris button add yang harus kita fungsikan. Jadi kita masukkan saja kodenya. Pertama itu try, terus kasih kurung awal, dan di dalam try ini ada sebuah kelas untuk mengkoneksikan data MySQL-nya supaya data yang kita tambahkan ke ini masuk ke database di PHP MyAdmin kita. Terus kita buat variable SQL connection untuk manager drivernya supaya kita bisa mendapatkan koneksinya. Terus kita panggil datacon itu sama username, password itu sesuai dengan nama koneksi yang di kelas sebelum di public class. Di dalam public class itu kita kan ada buat variabel itu, terus kita panggil di SQL core-nya. Jadi supaya dia tahu koneksi mana yang kita pakai, dan dia bisa tahu di mana database itu kita simpan. Nah, insert into ini kodenya itu sintaksnya itu sama seperti sintaks yang kita pakai untuk query di MySQL. Lalu di sini kita insert itu menus, kita sesuaikan dengan data-data kolom atau row yang ada di database, bisa dari kategori, menu, nama, dan lain-lain. Pastikan spasi atau underscore atau huruf besar kecil itu diperhatikan supaya tidak terjadi error atau database yang salah masuk. Kita pakai values, pakai S, karena yang kita insert ini itu ada banyak data, bukan cuma satu data. Terus tanda tanyanya itu disesuaikan dengan jumlah kolom atau row yang kalian isi di database dan juga di sini. Terus kita tutup.
std_string ini kita sesuaikan dengan nama variabel yang kita panggil di text field. Jadi misalkan satu kategori underscore field, terus nanti di string selanjutnya yang kedua, ketiga, keempat disesuaikan, dilanjutkan sesuai nama-nama field yang udah kita buat. Dan pastikan nomor yang kita pakai itu tidak terlompat, jadi sesuai 1, 2, 3. Kalau misalnya dia terlompat, dia memang aplikasi berjalan, tapi nanti dia akan memunculkan sebuah error kalau salah satu datanya tidak masuk. Kalau satu data tidak masuk, alhasil semua datanya itu nanti gak masuk ke database ataupun muncul di tabel yang kita buat itu. Itu kan kenapa saya suruh ganti dulu variabelnya, kenapa biar tidak di field text atau itu, supaya kita lebih gampang untuk menganalisis dan mengganti, dan kita tahu di mana letak error yang terjadi nanti. Cuman kalau kemudahan kita pakai nama default seperti gfield text 1, 2, 3, itu kita cukup ganti di bagian nomor-nomornya aja dan nggak perlu ganti keseluruhan nama fieldnya. Tapi masalahnya itu nanti yang kesulitan di bagian error ataupun mungkin melemparkan pertanyaan ke AI. Jadi nanti kalau misalnya mau coba analisis atau perbaiki kode di AI, itu nanti akan jadi lebih berantakan dan bingung.
masukkan data-datanya, lalu nanti kita coba add, dan pastinya dia akan tersimpan di tabel ini.